2 hari belakangan ini full, itu pas akhir pekan, semua handphone kita, medsos kita rame sekali dengan cuplikan atau video tentang arahan Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi dalam sidang kabinet paripurnanya tanggal 18 Juni yang lalu. Nah, orang menyebutnya Presiden marah-marah. Dan saya coba cek di WA grup keluarga, di WA grup teman-teman, ada juga yang chatting langsung. Termasuk siang tadi, dari pagi sampai siang ini, sahabat saya, wartawan Voice of America, Gita Bonita, itu mengirimkan pertanyaan-pertanyaan tentang ini, minta tanggapan saya juga. Belum lagi kawan-kawan di media mainstream, baik itu Tribun dan Kompas, Antara, Detik, dan lain-lain. Hampir semua orang perbincangannya atau nonang-nonangnya di Indonesia mengenai marahnya Pak Jokowi. Ini udah halaman depannya itu langsung judulnya Arahan Presiden Republik Indonesia pada Sidang Kabinet Paripurna Istana Negara 18 Juni 2020. Durasinya yang resmi ini 10-20 detik. Nah, coba kita tonton apa sih, gimana mulanya ini. Nah, oke. Sudah digambarkan. Pertama ada Menko Perekonomian, ada Erick Thohir, ada Menteri Keuangan, ada menteri-menteri yang lain yang masuk, ada yang sudah duduk, ada yang baru datang. Ini sekitar berapa? Juga ada Wakil Presiden Pak Maruf Amin, juga ada Pak Jokowi, sudah lengkap. Beliau pakai masker. Nah, ini ruangannya gagah betul, saya suka. Ini saya masih ingat zaman Assalamualaikum. Nah, sekarang dia mulai pidato. Masih gayanya sih oke, masih tenang sekali, belum kelihatan agak apa begitu. Ini menyampaikan salamnya yang secara khas. Dan kemudian basa-basi. Di sebelah kanan ada BPMI. Saya ikut gini 2020, karena itu yang harus ada di sekeliling Indonesia Maju. Yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Iya, dalam hitungan bentar nih berapa detik ini untuk menghormati. Nah, ini sudah sapa menyapa, basa-basinya. Suasana. Nah, ini agak kaget juga saya. 1 menit 9 detik. Begitu selesai menyampaikan salamnya dan menghormati semua yang diundang, tiba-tiba gestur tubuh Pak Jokowi langsung kelihatannya agak berubah, saya lihat tadi ini. Ini mulai dengan kata suasana, coba saya dengar lagi nih, kira-kira apa ya? Suasana dalam 3 bulan ke belakang ini dan ke depan, mestinya yang ada adalah suasana krisis. Nah, 3 bulan ke belakang, 3 bulan ke depan, mestinya adalah suasana krisis. Mungkin maksud beliau, para kabinetnya ini nggak ada suasana krisisnya, karena kata mestinya. Harusnya kan sudah krisis. Ini menurut saya nih. Coba kita lagi. Tarik nafas beliau. Kita juga mestinya juga semuanya yang ada di sini sebagai pimpinan, sebagai penanggung jawab. Kita yang berada di sini ini bertanggung jawab kepada 260 juta penduduk Indonesia. Wah, saya belum pernah dengar beliau menyampaikan kalimat-kalimat seperti ini. Tenang, tapi 2 kali kata mestinya untuk bertanggung jawab terhadap 260 juta orang Indonesia. Ya, tentu sebagai pembantu presiden, meskipun harusnya yang bertanggung jawab presiden, karena menteri-menteri adalah pembantunya. Saya kira wajar kalau dia minta itu ya. Ini kita lihat lagi nih. Untuk Indonesia. Tolong digarisbawahi. Dan perasaan itu tolong sama, kita sama. Ini pakai tangan yang agak bergerak begitu. Tolong perasaan kita harus sama, ada sense of crisis yang sama. Ini kelihatannya kata sense of crisis nih, kata kuncinya yang tidak dilihat oleh Presiden Jokowi, dan karena itu beliau mengingatkan kepada para pembantu-pembantunya. Ada sense of crisis yang sama. Betul. Hati-hati. OECD
terakhir sehari 2 hari yang lalu menyampaikan bahwa growth, pertumbuhan ekonomi dunia terkontraksi 6 bisa sampai ke 7,6%. 6 sampai 7,6%. Bank Dunia menyampaikan bisa minus 5%. Perasaan ini harus sama. Kita harus ngerti ini. Jangan biasa-biasa saja. Jangan linier. Jangan menganggap ini normal. Nah, dengan gerakan tubuhnya tadi pakai tangan berkali-kali, mengutip lagi Bank Dunia bisa minus 5%. Jadi jangan biasa-biasa saja, jangan linier, jangan anggap ini normal, ini abnormal. Saya kira pesan Pak Jokowi terang benderang ini kepada para menterinya. Penasaran juga lagi nih, kayak mana ya berikutnya ini ya. Bahaya sekali kita. Wow. Saya melihat masih banyak kita yang menganggap ini normal. Nah, kalau saya lihat Bapak, Ibu, dan saudara-saudara masih ada yang melihat ini sebagai sebuah masih normal, berbahaya sekali. Bener nih. Kerja masih biasa-biasa saja. Kerjanya biasa-biasa saja. Kerjanya memang harus ekstra luar biasa, extraordinary. Harusnya extraordinary. Perasaan ini tolong sama. Kita harus sama perasaannya. Kalau ada yang berbeda satu saja sudah berbahaya. Waduh, saya jadi juga nih. Berkali-kali Pak Jokowi minta harus punya perasaan yang sama. Jangankan satu pun nggak sama, harus sama. Ini kalau saya ingat nih, kalau Pak SBY dulu bilang, in crisis we are in unity gitu. Dalam satu krisis kita harus bersatu. Tapi kali ini kelihatannya Pak Jokowi ingatkan, kelihatannya belum sama. Perasaan aja nggak sama ini kayaknya. Jadi tindakan-tindakan kita, keputusan-keputusan kita, kebijakan-kebijakan kita, suasana adalah harus suasana krisis. Jangan kebijakan yang biasa-biasa saja, menganggap ini sebuah kenormalan. Apa-apaan ini? Nah, kalau sudah bilang apa-apaan ini, protesnya udah kenceng lah. Nganggap kok normal-normal aja, kerjanya biasa-biasa saja. Maunya Pak Jokowi, maunya Presiden, jangan harus yang luar biasa, harus extraordinary. Karena memang suasana kita tidak normal dalam masa pandemi ini. Setuju Pak Jokowi, saya kira itu benar itu. Mestinya suasana itu ada semuanya. Jangan memakai hal-hal yang standar pada suasana krisis. Manajemen krisis sudah berbeda semuanya mestinya. Kalau perlu kebijakan perpu, ya perpu saya keluarkan. Waduh, jangan gitu Pak Jokowi. Kemarin udah perpu. Seluruh APBN sudah perpu, udah sepakat kita untuk COVID. Dan itu keadaan darurat menurut pasal 22, hal ikhwal kegentingan yang memaksa. Wah, nggak bagus tuh Pak Presiden kalau keluar perpu lagi. Jangan. Itu aja juga kemarin kita sudah setengah mati. Jangan Pak Presiden, perpu lagi jangan. Menurut saya jangan. Karena yang kemarin aja belum jalan Pak Presiden. Tapi kenapa ya dia bilang perpu, kita ikuti lagi dulu. Perpu ya perpu saya keluarkan. Kalau perlu perpres saya keluarkan. Nah, kalau perpres setuju. Punya peraturan menteri keuangan, keluarkan. Nah, menteri juga peraturan menteri setuju. Tanggung jawab kita kepada 267 juta rakyat kita. Kalau itu setuju Pak Presiden, peraturan menteri, perpres, tapi perpu nggak setuju saya. Saya lihat masih banyak kita ini yang seperti biasa-biasa saja. Saya jengkelnya di situ. Ini apa nggak punya perasaan suasana krisis? Nggak punya perasaan suasana krisis menteri-menterinya. Yang kedua, saya peringatkan belanja-belanja di kementerian. Saya lihat laporan masih biasa-biasa saja. Oh, jadi yang pertama tadi nggak ada sense of crisis-nya. Sekarang yang kedua, nggak ada lagi juga tol belanjanya nih. Belanja yang uangnya sudah ada, kok nggak jalan-jalan? Coba ini maksudnya apa ya? Segera keluarkan belanja itu secepat-cepatnya, karena uang beredar akan semakin banyak.
konsumsi masyarakat nanti akan naik. Jadi belanja-belanja kementerian tolong dipercepat. Loh, kan kemarin Perpu itu kaitannya untuk itu Pak Presiden. Sudah biar lebih cepat mengelolanya, menolong masyarakat luas untuk nangani pandemi ini. Ternyata macet nih di menteri-menteri nih. Belanja-belanjanya nggak dijalankan, makanya duitnya nggak turun. Tapi berapa banyak yang nggak turunnya? Jangan-jangan udah banyak atau belum ya? Tolong dipercepat, satu. Terus berapa yang udah dikeluarkan? Coba kita dengerin. Cepat. Sekali lagi, jangan menganggap ini biasa-biasa saja. Percepat, kalau ada hambatan keluarkan peraturan menterinya agar cepat. Kalau perlu perpres, keluarkan perpresnya. Untuk pemulihan ekonomi nasional misalnya saya berikan contoh. Bidang kesehatan itu dianggarkan 75 triliun. 75 triliun. Baru keluar 1,53%. Wow. Coba. 75 triliun untuk anggaran di kesehatan, baru keluar 1,53%. Ya, pantes ini. Rapid test jadi mahal, semua jadi mahal ini Pak Jokowi. Bener nih, di masyarakat kita nggak ngerasain ini dampaknya dana 75 triliun itu. Padahal udah kita kasih perpunya loh Pak Presiden. Baru keluar 1,53% coba. Uang beredar di masyarakat keren ke situ. Segera itu dikeluarkan dengan penggunaan yang tepat sasaran sehingga men-trigger ekonomi. Oh, maksudnya gitu. Menteri-menteri harus cepet nih. 1,53% itu, waduh. Kalau orang di kampungku bilang nasubuh do karijo on gitu, nggak bisa korjo ini katanya begitu diasahan. Cocok lah ini. Pembayaran tunjangan untuk dokter spesialis, untuk tenaga medis segera keluarkan. Berarti belum pernah dikeluarkan. Belanja untuk peralatan segera keluarkan. Waduh, peralatan juga belum ada. Padahal uang sudah. Triliun seperti itu. Bansos yang ditunggu masyarakat segera keluarkan. Kalau ada masalah, lakukan tindakan-tindakan lapangan. Tuh, tadi itu contoh kedua bansos. Ke lapangan berarti belum terdistribusi dengan baik. Saya lihat juga di lapangan belum itu Pak Presiden. Bener itu. Segera keluarkan. Nah tuh, jangan ditahan-tahan. Wah, jadi ikut marah juga aku ini. Lumayan, tapi baru lumayan. Ini extraordinary. Lumayan, pada extraordinary. 100%. Iya betul. Ekonomi juga sama. Ekonomi sama juga nih. Segera stimulus ekonomi bisa masuk ke usaha kecil, usaha mikro. Mereka nunggu semuanya. Jangan biarkan mereka mati dulu baru kita bantu, nggak ada artinya. Iya, nggak ada gunanya kalau udah mati, betul itu. Pak Presiden, di daerah itu persis seperti itu. Saya setuju ini. Waduh, jadi ikut emosi ya. Tenang. Sabar netizen, sabar. Artinya. Tuh, lagi. Berbahaya sekali kalau perasaan kita seperti nggak ada apa-apa. Berbahaya sekali. Usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, usaha gede, perbankan, semuanya yang berkaitan dengan ekonomi manufaktur, industri, terutama yang padat karya. Beri prioritas pada mereka supaya nggak ada PHK. Jangan sudah PHK gede-gedean, duit rupiah pun belum masuk ke stimulus ekonomi kita. Duit serupiah pun belum masuk ke stimulus ekonomi kita. Jangan sampai PHK besar-besaran telah terjadi. Saya kira setuju Pak Presiden. Persoalan di masyarakat adalah persoalan pengangguran, persoalan daya beli, persoalan perut. Bener ini. Dan ini adalah jeritan hati masyarakat. Waduh, piye toh ini? Ekonomi kita. Hanya gara-gara urusan peraturan. Ini extraordinary. Saya harus ngomong apa adanya, nggak ada progres. Nggak ada progres. Yang signifikan nggak ada. Yang signifikan, no progres yang signifikan, nggak ada. Oke. Kalau mau minta perpu lagi, saya buatin perpu. Jangan Pak Presiden, aduh ampun kita.
Cukup 1 kali perpu. Ini bukan soal perpu, ini soal pembantu Bapak Presiden yang nggak bisa menjalankannya dengan baik. Bukan perpunya Pak Presiden. Sekali aja cukup, dan 2 kali. Buatin perpu. Janganlah. Kalau saudara belum cukup, asal untuk rakyat, asal untuk negara. Saya pertaruhkan reputasi politik saya. Ya, oke, pertaruhkan reputasi politik, oke, kita hormati. Tapi masa iya kegentingan yang memaksa perpunya berada dalam, kalau main bola masih babak pertama udah minta perpu 2 kali, janganlah. Pertandingan pertama belum berakhir udah minta perpu lagi. Jangan Pak Presiden, saya ingatkan Pak Presiden, jangan perpu lagi. Sekali lagi tolong ini betul-betul dirasakan kita semuanya. Jangan sampai ada hal yang justru mengganggu. Sekali lagi, langkah-langkah extraordinary ini betul-betul harus kita lakukan. Dan saya membuka yang namanya langkah, entah langkah-langkah politik, entah langkah-langkah kepemerintahan akan saya buka. Nah, ini menarik nih. Langkah-langkah politik atau langkah-langkah pemerintahan akan saya buka. Saatnya Pak, jangan lama-lama. Ini memang harus dilakukan. Suasananya, keadaannya extraordinary. Jadi harus cepat ini. Pak Presiden, saya setuju. Tapi apa ya langkah politik? Apa maksudnya? Coba aku dengerin dulu lagi deh. Saya buka. Langkah apapun yang extraordinary akan saya lakukan. Langkah apapun extraordinary asal untuk negara. Untuk 267 juta rakyat kita. Asal untuk negara. 267 rakyat Indonesia dan bisa aja membubarkan lembaga. Oh, bentar dulu. Membubarkan lembaga atau lembaga-lembaga yang menghambat kali maksudnya nih ya. Karena berarti makin banyak lembaga, makin banyak menghambat nih mungkin. Tertarik juga aku nih, lembaga mana yang mau dibubarkan? Coba kita dengerin. Bubarkan lembaga. Bisa aja reshuffle. Oh, reshuffle? Ya itu kewenangan Bapak Presiden, prerogatif Presiden. Sudah tahulah Pak Presiden siapa yang mau reshuffle. Saya kira itu juga the good way lah menyelesaikan masalah ini. Karena bukan soal perpunya nih Pak, ini soal pembantu Bapak ini. Udah kepikiran kemana-mana saya. Oh, berarti udah lama terpikir-pikir. Siap-siap, reshuffle. Jangan-jangan netizen ada yang mau jadi di reshuffle tuh, jadi menteri banyak nih. Gak tahu ya kan? Kita denger lagi deh, terus yuk kita dengerin lagi. Aduh, biar lengkap. Entah buat perpu yang lebih. Jangan kan perpu lagi Pak Presiden. Waduh, berapa kali udah ngomong, dah 3 kali lebih. Pak Presiden, tolong Pak Presiden, kalau perpu jangan lagi Pak Presiden. Saya ingatkan Pak, jangan Pak, jangan. Penting lagi. Kalau memang diperlukan. Karena memang suasana ini harus ada. Kalau suasana ini tidak, Bapak Ibu tidak merasakan itu, sudah. Angkat tangan, Bu. Artinya tindakan-tindakan yang extraordinary keras akan saya lakukan. Udah extraordinary keras lagi akan saya lakukan. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Saya betul-betul minta pada Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Habis. Mengerti, memahami apa yang saya sampaikan. Memahami apa yang disampaikan. Kerja keras dalam suasana seperti ini sangat diperlukan. Kecepatan dalam suasana seperti ini sangat diperlukan. Kerja keras. Tindakan-tindakan di luar standar saat ini sangat diperlukan dalam manajemen krisis. Oke. Kalau sekali lagi, kalau payung hukum masih diperlukan, saya akan siapkan. Waduh. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh. Selama aku nonton Pak Presiden buat arahan kepada menteri-menterinya atau di publik, belum pernah seperti ini. Nggak tahu kalau saya nggak lihat, tapi sepanjang yang saya tahu, kelihatan memang apa yang disampaikan masyarakat. Presiden marah, saya kira iya. Saya sudah nonton full 10 menit 20 detik dan dia sampaikan kemarahannya. Ini kaitannya rupanya tentang pandemi, penanganannya, merasa tidak krisis ini, tidak krisis nih menteri-menterinya. Terus nggak ada yang sense-nya gitu. Terus budget uang yang sudah ada nggak juga disampaikan. Ambil contoh 1,53% saja di sektor kesehatan.
Tapi lalu dia bilang, kalau apa yang kurang? Kalau kurang di lapangan ya peraturan menteri keluarkan, peraturan presiden keluarkan, perpu pun kalau perlu keluarkan. Pak Presiden dan netizen, kalau saya peraturan presiden, peraturan menteri oke. Tapi kalau perpu no. Saya kira saya tidak setuju Pak Presiden kalau perpu. Ini bukan soal perpunya, tapi soal bagaimana pembantu-pembantu Bapak menjalankan amanah, perintah dan arahan Bapak. Pikir-pikir, kalau orang Medan bilang pikir-pikir dalam hati begini, ini ada dua isu memang bagi netizen ini. Dan aku lihat catatan-catatan saya di komentar di medsos itu, ada dua hal yang menjadi concern teman-teman netizen ini. Satu, soal jangan melempar kesalahan kepada menteri-menteri atau pembantu. Nanti dua, soal tadi perpu yang saya sudah sampaikan. Saya mau kasih pandangan saya jelaskan ini karena saya mahir betul tentang sepak bola. Pakai sepak bola aja ya netizen, biar enak nih. Kalau nanti pakai politik kening berkerut terus. Nah, kalau ini main bola, dua tim main bola nih, pasti ada pelatihnya, ada pemainnya yang main 11 lawan 11, tapi dia juga punya pemain cadangan. Dia paham betul ini pelatih, lihat pemain lawan kayak apa, lihat pemain sendiri kayak apa. Ada yang mungkin mainnya nggak bagus, ada yang mungkin fisiknya sudah nggak pas, ada juga yang sudah kehilangan aura. Nah, pergantian pemain, kalau dalam bahasa hukum tata negara disebut reshuffle, tentu kewenangan full pelatih. Itu hak prerogatif pelatih. Sama juga dengan presiden untuk mengganti menterinya. Pertanyaannya, kapan saat yang tepat untuk diganti pemain itu? Kan gitu, teman-teman netizen. Tentu bergantung kepada pelatihnya. Tidak harus selesai 2 kali 45 menit atau menjelang menit-menit 90. Babak pertama pun kalau sudah nggak pas langsung diganti bisa. Babak kedua juga bisa. Tapi kalau soal cerita pemain pengganti, ada satu kunci dari aku tipsnya. Carilah pemain pengganti yang kalau dalam sepak bola disebut super sub. Nah, jadi harus pengganti yang super, yang bisa mencetak gol. Nah, kalau ini masalahnya Pak, nggak bisa menjalankan amanah Bapak ini soal COVID, carilah yang bisa datang langsung eksekusi cetak gol. Cocok ini. Jadi Pak Presiden kan suka bola juga, ayo pakai super sub Pak. Bapak kan sudah kepikiran kemana-mana ini, saya hanya bantu saja jalan pikirannya. Pasti netizen setuju nih kan. Carilah menteri yang super sub, seperti pemain begitu masuk langsung cetak gol. Kalau di PSMS Medan dulu namanya Mamek Sudiono. Nah, masuk dia menit-menit ke babak kedua, memang menggiring bola dari atas kiri luar, dari atas garis, bola hampir out, menyisir, katuk, gol. Nah, itu super sub. Kalau di Real Madrid namanya Gareth Bale gitu. Dan macam-macam lagi lah. Rata-rata bagus-bagus. Itu catatan saya. Pasti netizen setuju kan? Terserah yang mana mau diganti kan? Pemain cadangan banyak. Mau dari profesional, mau dari menteri-menteri, tapi sekali lagi itu kewenangan Bapak Presiden. Saya hanya mau ngasih tahu, Bapak kan udah pengalaman juga membuat pengganti reshuffle, tapi gantilah dengan yang super sub. Nah, saya kira gitu dulu nonang-nonang saya, tapi paling tidak saya mau bilang Presiden marah itu benar, marah untuk kebaikan, marah untuk menggabungkan energi dalam krisis. Kita harus bersatu. Paling tidak pesan dari Presiden SBY, Presiden ke-6, baik untuk disampaikan kepada Presiden Jokowi sebagai energi baru untuk memimpin kabinetmu. Selamat berjuang Pak Presiden Jokowi. Jangan nyerah. Kalau orang Medan bilang nggak ciceng. Horas Pak Presiden.